larutan asam dan basa ya. Jadi pada video part 1 sebelumnya kita sudah menghitung pH bagaimana ketika asam kuat dicampur, dua jenis asam kuat dicampur dan asam kuat maupun asam lemah dicampurkan, dan bagaimana perhitungan pH-nya. Bagaimana untuk basa sama ya, jadi untuk pencampuran antara dua jenis basa maka yang digunakan dihitung itu adalah konsentrasi dari OH-nya ya, kemudian baru dihitung pOH-nya, baru kita bisa mendapatkan nilai pH-nya. Bagaimana ketika asam dan basa dicampur ya, jadi ketika asam dan basa dicampur maka ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan yang terjadi ya. Yang terjadi, yang pertama adalah terbentuk yang namanya larutan garam ya, akan terbentuk larutan garam, kemudian akan terbentuk larutan asam kuat atau basa kuat, dan kemungkinan yang ketiga adalah akan terbentuk yang namanya larutan penyangga ya, larutan penyangga atau larutan buffer ya. Nah, dari segi reaksi ya, maka kita tahu pada penyelesaian soal sebelumnya kita menggunakan yang namanya ada mol mula-mula, terionisasi atau bereaksi dan setimbang. Maka dari berdasarkan hal tersebut ada beberapa penggolongan ya, yaitu ketika asam dan basa itu direaksikan, maka nanti penggolongan yang pertama adalah akan asam dan basa yang dicampurkan itu ketika dicampurkan maka akan habis bereaksi ya, bereaksi. Siapa yang habis bereaksi adalah asam dan basanya. Asam dan basa akan habis bereaksi ya. Bagaimana asam dan basa ini akan habis bereaksi? Ketika apa? Ketika yang pertama itu yang dicampurkan adalah asam kuat dan basa kuat ya. Kalian mungkin sudah tahu di pertemuan awal-awal kita sudah mengidentifikasi jenis asam apa saja yang kuat, misalnya HCl, H2SO4, basa kuat NaOH, KOH dan seterusnya ya. Jadi untuk asam kuat dan basa kuat maka ini adalah pH-nya sama dengan 7 ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ketika yang bereaksi itu adalah asam kuat dan basa lemah ya. Asam kuat dan basa lemah, maka ini akan terbentuk yang namanya adalah senyawa garam. Garam yang bersifat apa? Garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena di sini dominannya adalah yang kuat adalah asam ya. Nah, untuk garam yang bersifat asam ini maka dia mengalami yang namanya reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis. Maka di sini kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu untuk asam kuat dan basa lemah ya, maka konsentrasi, karena garamnya bersifat asam maka di sini adalah konsentrasi H+ ya. Rumusnya adalah konsentrasi H+ dikali tetapan air KW 10⁻⁴ dibagi KB dikali konsentrasi dari garamnya ya. Ini nanti akan kita pelajari lanjut di bab yang kedua ya. Kemudian ketika asam basanya habis bereaksi maka ada juga ini adalah komponen garamnya adalah asam lemah dan basa kuat ya. Ini juga akan membentuk yang namanya garam ya, akan yang membentuk yang namanya garam. Ini juga akan membentuk garam ya, akan membentuk larutan garam.
tetapi garamnya yang bersifat netral ya, garam yang bersifat netral. Nah, karena di sini yang kuatnya adalah komponen basa, maka garamnya adalah bersifat basa ya, garam bersifat basa, dan ini juga mengalami yang namanya hidrolisis ya, mengalami reaksi hidrolisis. Maka untuk mencari pH-nya itu adalah, karena dia basa kuat, maka sifat garamnya adalah basa, maka di sini adalah OH- ya. Rumusnya KW per Ka dikali konsentrasi garam ya. Nah, berikutnya adalah masih terbentuk garam, tetapi garamnya komponennya adalah sama-sama lemah ya. Ini ketika asam dan basanya habis bereaksi. Jadi misalnya seperti ini ya, A plus B menjadi C plus D, mula-mula bereaksi sisa ya. Ini asamnya, ini basanya, ini tidak ada yang dihasilkan nanti jumlah molnya ya. Ini yang dimaksud asam dan basanya habis bereaksi ya. Nah, ketika komponennya sama-sama lemah, maka dia akan terbentuk garam juga ya. Tetapi bagaimana menentukan pH-nya? Maka menentukan pH-nya itu adalah nanti berdasarkan dari nilai ya. Jika nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka ini adalah berarti garamnya bersifat asam ya, garam yang bersifat asam. Maka rumusnya adalah garam yang bersifat asam, berarti gunakan rumus yang ini, konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb dikali Kb ya. Untuk nilai Ka lebih kecil dari Kb ya, maka garamnya itu adalah konsentrasi Ka-nya lebih kecil dari Kb, berarti sifat garamnya adalah garam yang bersifat basa ya. Maka rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Kb KW per Ka dikali Kb ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau nilai Ka-nya sama dengan Kb? Maka ini pH-nya adalah, garamnya bersifat netral, pH-nya sama dengan 7, garam yang bersifat netral ya. Nah, ini kalau tadi antara asam dan basanya adalah tidak ada yang tersisa atau habis bereaksi ya. Bagaimana jika kemungkinan yang berikutnya adalah salah satu baik asam maupun basa dia nanti ada yang bersisa ya. Nah, kalau ada asam dan basa yang bersisa, maka ini kalau habis bereaksi tadi akan membentuk yang namanya garam ya. Kalau ada yang bersisa, maka akan membentuk yang namanya larutan penyangga ya. Nah, bagaimana yang bersisa ya? Seandainya yang bersisa itu adalah, yang bersisa adalah asam kuat maupun basa kuat. Jelas kalau asam kuat berarti yang bersisa adalah asam kuat, maka kita gunakan perhitungan pH asam kuat ya. pH asam kuat berarti seperti biasa kita cari konsentrasi H+ nya adalah berarti valensi dikali konsentrasi dari asamnya ya. Kalau yang bersisa adalah basa kuat, maka perhitungan pH-nya adalah pH dari basa kuat ya, yaitu ditentukan dari OH- dulu, jumlah valensi basanya dikali molaritas dari basa ya. Nah, seperti itu kalau yang bersisa adalah asam kuat dan basa kuat.
Bagaimana yang kalau bersisa itu adalah asam lemah maupun basa lemah ya. Maka kita gunakan perhitungan pH ya, pH dari larutan penyangga ya, pH dari larutan penyangga. Larutan penyangga itu terdiri atas dua ya, yaitu penyangga asam dan penyangga basa ya. Jika penyangga asam berarti di sini konsentrasi H+ ya, itu adalah tetapan asamnya dikali mol asam dibagi mol dari garamnya. Sedangkan kalau penyangga basa berarti sifat penyangganya adalah basa OH- Kb dikali mol basa dibagi mol garamnya ya. Nah, yang penting di sini ya, yang hal penting di sini adalah ketika reaksi antara asam lemah misalnya dan basa lemah ya. Reaksi antara asam lemah dan basa lemah, kemudian salah satunya bersisa ya, salah satunya bersisa, maka gunakan rumus pH dari asam atau basa itu sendiri. Kalau asam lemah yang bersisa, maka konsentrasi H+ nya adalah akar Ka dikali Ma. Ini untuk yang bersisa adalah asam lemah. Jika yang bersisa adalah basa lemah, maka gunakan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb ya. Nah, seperti itu. Sekarang untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh soal ya terkait reaksi antara asam dan basa ini. Yang pertama ya, ini reaksi antara asam lemah dan basa kuat ya. Berapa pH campuran bila 150 ml NaOH dicampur dengan 100 ml larutan CH3COOH 0,0, ini NaOH nya juga 0,02 molar ya, 0,02 molar. Diketahui Ka dari CH3COOH adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita tinggal mengalihkan ya. Kita tinggal mengalihkan. Di sini berarti 150 ya untuk NaOH dulu ya. Untuk NaOH ada berapa? NaOH dicampur dengan CH3COOH. Kita langsung ke penyelesaiannya ya. Jadi NaOH 150 dikali 0,002 molar ya. Di sini supaya hasilnya adalah berupa mol, maka ini karena molar itu adalah mol per volume dimana dalam liter, maka di sini kita ubah ke liter menjadi 0,15 liter ya. Maka 0,15 liter kita kali dengan 0,02 molar, maka hasilnya adalah
0,003 mol ya, atau 3 kali 10 pangkat 3 mol ya. Tuh, supaya mudah kita bisa tulis seperti ini ya, mol ini bisa saja 3 milimol ya, 3 milimol ya. Kemudian untuk CH3COOH kita kalikan, berarti ini 0,1 liter, hasilnya adalah 0,1 liter dikali 0,02 molar, maka hasilnya adalah 0,002 mol, atau 2 kali 10 pangkat min 3 mol, atau kita ubah menjadi mimol, 2 milimol ya. Nah, di sini kita ingat lagi konsep pereaksi pembatas, di mana konsep pereaksi pembatas itu adalah yang lebih kecil itu dia habis bereaksi, ini yang lebih kecil maka dikurangi dirinya sendiri ya, 2 mimol, maka dia habis ya, ini dikurangi si reaksi pembatasnya yaitu CH3COOH, berarti bersisa adalah 1 milimol ya. Nah, 1 milimol. Nah, maka karena yang bersisa adalah yang kuat ya, yang bersisa adalah yang kuat, maka di sini jelas yang bersisa adalah yang kuat ya, maka jelasnya adalah kita mencari konsentrasi dari OH- karena yang bersisa adalah basa kuat ya. Di sini adalah basa kuatnya ya, maka pH ditentukan dari konsentrasi OH-nya ya. Yang namanya konsentrasi kita ingat rumusnya adalah mol per volume ya, mol per volume. Kita di sini langsung dikerjakan, molnya adalah yang tersisa 1 mimol ya, dibagi volume totalnya adalah 250 mili ya. Maka hasilnya adalah, oh ya, di sini kita ubah dulu ya, kita ubah menjadi mol, berarti 0,001 mol dibagi volumenya diubah menjadi liter, 0,25 liter, maka hasilnya adalah 0,04 molar ya. Ini untuk konsentrasi OH-, berarti di sini 4 dikali 10 pangkat min 3, maka pOH-nya bisa kita cari min log 4 dikali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 3 min log 4. Bagaimana dengan pH-nya? Tinggal kita kerjakan, 14 dikurang 3 min log 4 ya, maka hasilnya adalah 11 plus log 4. Nah, seperti itu ya. Ini adalah yang bersisanya adalah basa kuat ya, basa kuat, sehingga pH-nya ditentukan dari konsentrasi OH-nya ya. Kemudian kita kasih contoh berikutnya ya, semoga cukup ini ya. Jadi di sini ada soal lagi, Ibu akan memberikan bagaimana kalau yang tersisa itu adalah yang lemah ya. Di sini ke dalam 60 mili CH3COOH 0,05 molar dengan Ka adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan dengan NaOH 40 mili dengan konsentrasi 0,05 molar ya. Tentukan pH dari campuran ya. Nah, maka penyelesaiannya sama ya, ada CH3COOH yang ditambahkan dengan NaOH. Kita tinggal mengalihkan 60 dikali 0,05 ya, 60 kita
kita kali dengan 60 mili, kita kali dengan 0,05 molar. Sini berarti 40 mili dikali 0,05 molar ya. Hasilnya di sini adalah 3 milimol. Ini adalah 2 milimol. Tentukan reaksi pembatasnya. Ini adalah, kita lanjutkan untuk NaOH adalah 2 mol ya. Setelah dikalikan untuk CH3COOH 2 mol, kita tentukan mana yang sebagai reaksi pembatas. Yang sebagai reaksi pembatasnya adalah NaOH karena dia memiliki mol yang lebih kecil. Dikurangi dirinya sendiri berarti habis. Yang 3 mimol dikurangi dengan 2 mimol yang reaksi pembatas, maka yang bersisa adalah 1 mimol. Yang bersisa adalah asam lemah. Ketika yang bersisa asam lemah, maka terbentuk yang namanya larutan penyangga. Penyangga apa? Karena asam lemah yang bersisa, maka penyangganya adalah penyangga asam ya. Untuk larutan penyangga, di sini kan sudah ada rumusnya ya, tapi di sini Ibu tuliskan ada triknya, trik cepatnya ya. Nah, trik ini berlaku apa? Berlaku ketika konsentrasinya sama ya. Jadi ketika konsentrasinya tidak sama, maka kamu gunakan rumus yang ini. Tetapi kalau konsentrasinya sama, bisa gunakan rumus cepat ya. Karena penyangganya penyangga asam, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol yang besar dikurang mol kecil dibagi mol yang kecil. Kita masukkan Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol besarnya adalah 3 dikurang yang kecil 2 dibagi yang kecil 2 ya, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 1/2. 2-nya bisa kita sederhanakan, maka hasil konsentrasi H+ nya adalah 1 kali 10 pangkat 5. Ketika konsentrasi H+ didapatkan, maka kita bisa mencari pH nya, yaitu min log 1 kali 10 pangkat min 5, maka hasil pH nya adalah 5 ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah jika 50 mili larutan HCl 0,2 molar dicampurkan dengan 50 mili larutan NH3 0,2 molar, di mana nilai Kb dari NH3 adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH dari campuran ya. Nah, maka di sini adalah kita lihat dulu ya. Kita tulis reaksinya. HCl ditambah NH3 ya. Ini hasilnya apa? Jadi HCl itu, NH3 itu bisa kita tulis NH4OH ya. Maka ini yang muatan positif dengan muatan negatif, maka akan menghasilkan air H2O ya. Kemudian akan menghasilkan garam ya, NH4 ya. Ini akan yang bermuatan negatif dengan yang positif dengan yang negatif, yang menghasilkan garam, yaitu garamnya adalah NH4Cl ya. Kita tulis di sini mula-mula bereaksi dan setimbang. Mula-mula ada berapa HCl? 50 dikali 0,2, hasilnya adalah 10 milimol ya. Kemudian 50 dikali 0,2 NH3 atau NH4OH sama 10 milimol. Kita tulis mula-mulanya dia adalah 10. Kemudian reaksi pembatasnya ya, yang bereaksi juga 10 ya. 10 ini habis, maka yang terbentuk adalah garam. Ini air tidak ya, ini air tidak, maka yang terbentuk adalah garam NH4Cl. Ini reaksi hidrolisis garam berarti ya. Maka kita gunakan, karena ada data Kb ya, karena ini juga adalah asam kuat dan basa lemah, maka garamnya itu adalah bersifat kuat ya. Jadi kalau pembentukan garam, sifat garamnya itu adalah bergantung pada komponen yang kuat. Maka ini adalah garam yang bersifat asam
ya, garam yang bersifat asam karena komponennya adalah asam kuat. Maka rumusnya ya, kita bisa tulis karena garam bersifat asam, maka rumusnya adalah akar KW per KB dikali konsentrasi dari garam ya. Kita langsung masukkan tetapan air 10 pangkat min 14, tetapan KB 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam, mimolnya 10 dibagi totalnya adalah, di sini mimol, total volumenya adalah 100 ml ya. Maka hasilnya adalah di sini berarti ya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali 1 per 10 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya adalah 10 akar 10 pangkat min 10, hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Ketika pH adalah 10 pangkat 5 atau 1 kali 10 pangkat min 5, maka kita bisa menentukan pH nya adalah sama dengan 5 ya. Nah seperti itu adalah merupakan perhitungan campuran antara asam dan basa, bisa menghasilkan larutan garam, bisa menghasilkan larutan penyangga, dan juga bisa menghasilkan ketika yang bersisa adalah asam kuat atau basa kuat, maka ditentukan oleh konsentrasi yang bersisa ya. Demikian untuk perhitungan pH campuran asam basa. Selamat belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.